Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siapa nama lu? What's up? Ayat. Nah sekarang kita pengen ngomongin tentang COVID-19. Sekarang tuh ada apa sih sama manusia ya? What the hell? Ada manusia yang panik, terlalu panik menghadapi ini. Ada juga yang santuy gitu. Nah, Pedoman square living, coy. kita bakal ngupas satu-satu ya. Yang pertama tuh gimana nih? Pendapat tuh tentang manusia-manusia yang panik sama COVID-19 ini. Yang sampai apa namanya? Belanja ke supermarket ngeborong. Itu maksud gua ngapain dia sampai ngeborong ngabisin makanan gitu. Kasian banget gue apa ya sama orang kayak gue dah gitu. Nyari makanan susah. Sampai waktu pertama kali ya ada kejadian katanya ada virus corona di Indonesia yang waktu 2 orang itu ya. Iya, yang baru banget nih. Iya. Nah itu kan kejadiannya siang. Nah besok gue mau berangkat kuliah tuh gue mau nyari masker. Jadi kayak di gue kan arah ke kampus tuh banyak debu lah ya. Gue mau nyari masker dong. Setiap ke supermarket tuh masker gak ada, kosong, gak ada. Kosong guys, bener. Itu sepanjang jalan Narogong. Jadi jalan Narogong tuh gue berhenti ke beberapa supermarket, nggak ada aja sampai telat gue ke Iya, kampus. Karena banyak banget yang kayak ngeborong masker, hand sanitizer. Kita pakai masker itu buat Itu tuh mencegah buat orang yang itu tuh buat yang sakitnya masker tuh. Iya. Buat orang yang sakit. Iya, jadi bukan kayak berpengaruh, orang kan? orang biasa tuh ya udah. Iya. Ngapain pakai Jadi masker? batuk biar nggak nyebar. Nah, Berarti itu. masker berperan penting dong. Ya untuk orang yang sakit, tapi untuk orang yang biasa ngapain? Ya, iya, tapi nggak usah sampai Sampai ngeborong masker atau- lah. Iya, maksud gue gitu. Nggak usah. Ngapain? Sekarang juga di toko-toko jadi dimahalin. Gua jancok. Gitu. Aneh gua. Pernah di Twitter gue baca itu tuh penjualnya tuh terus terang kayak masker diperjualbelikan berapa harganya, itu langsung kayak anjir nih orang berani banget jual di Twitter, terus langsung pada viralin itu. Tapi maskernya tuh kayak buatnya kok jorok gitu. Iya, Lu lihat gak sih videonya kayak ibu-ibu pakai apa sih ngituin masker ya, Ya. masukin masker, ada yang sampai diinjek anjir maskernya. Karena iya sekarang karena banyak yang masker yang dibuat menurut gue ngasal sih, karena masker yang nggak sesuai standar lah ya. Iya sih betul. Tapi balik lagi. Gua kemarin baru lihat tadi siang nih kalau nggak salah, orang buat selebgram kalau nggak salah deh, cuman dimasukin ke Twitter. Jadi orang cewek itu buat hand sanitizer katanya buatan dia. Nah dia kasih lihat videonya. Tapi kalau itu emang udah banyak sekarang bikin sendiri, emang nggak apa-apa. Tapi salah. Jadi dia masukin gel-gel gitu, apa yang disebutnya ya lupa gua. Pokoknya gel-gel gitu, terus dimasukin alkohol banyak banget tuh, berapa persen kalau nggak salah. Nah itu menjadi apa ya, di komen sama orang-orang kayak sekolah-sekolah kayak gitu, apa sih namanya kayak itu? Kalau dokter gitu. Iya, sekolah-sekolah dokter, orang-orang Oh, mahasiswa oke. kayak gitu pada komen tuh Jadi ini emang salah gitu. Oke. Kan nggak semua harus ada prosedurnya, nggak cuma kayak ngaduk-ngaduk Cuma doang ngasal, tuh, ya. ngasal gitu. Hmm. Ini malah ngerusak tangan orang ntar. Tapi balik lagi ke panik ini nih, manusia yang pada panik gitu. Kalau misalkan kita di rumah terus gitu kan, jadi pada takut kehabisan stok makanan di rumah. Jadi orang pada stok. Iya, jadi ya mungkin Kita nggak mementingkan orang lain dong. mungkin kalau emang banyaknya sewajarnya kayak buat keluarganya tercukupi sih masih oke ya. Tapi kalau udah sampai yang stok. nyetoknya banyak terus ngambil belanjanya sekedar ya udahlah ambil aja nih buat apa, buat keperluan lah, padahal itu nggak penting-penting amat buat dirinya, tapi karena saking paniknya dia jadi asal ngambil gitu di toko aja, yang penting banyak dulu nih, ke stok dulu nih gitu loh. Jadi kan menurutku sih kasihan ya yang orang-orang yang memang kurang mampu lah. Dia juga kan pasti pengen nyetok juga nggak bisa kan, makanya pasti belinya
satu-satu pun itu pun habis gitu, jadi kasihan sih menurutku. Terlalu slow juga nggak baik. Nah oke, nah sekarang kita bahas orang-orang yang santuy banget yang menyikapi, saking terlalu santuinya jadi Goblok. iya jadi kayak gitu. Jujur gue juga dulu gue santuy banget, gue santai banget menyikapi kasus ini ya pas awal-awal nih. Gue kayak apaan sih nih, virus apaan, gue masih keluar-keluaran, masih santai lah menyikapinya ya, masih belum tahu seberapa parahnya. Dan saking santainya ya gue itu maksudnya masih sering keluar-keluaran gitu-gitu. Tapi setelah gue tahu nih sekarang seberapa parahnya, seberapa pentingnya nih kita buat memutus rantai penyebarannya, gue jadi semakin was-was dan juga semakin Aware. iya menjaga diri dan juga menjaga lingkungan gitu. Menurut lu gimana nih orang yang santuy banget gitu, masih bisa keluar-keluaran gitu. Dia nggak mentingin orang lain sih. Yes, itu sih Dia nggak gitu. aware sama penyakit yang sekarang ini. Hmm. Padahal kita bisa memutus penyakit tersebut, maksudnya memutus rantaian penyakit tersebut gitu. Terus juga apa ya? Apa istri gue lupa mau ngomong apa tadi gue? Tapi iya sih, tapi juga mungkin ada yang terpaksa bekerja buat ini ya, karena Ya nggak apa-apa yang kayak gitu, tapi yang Ya. kayak sampai nongkrong gitu kayak anjir gue banget dah. Terus juga gue kesel banget dah sama kayak udah sih slow aja, mati nggak mati gitu, semua di tangan Tuhan. Baca. Ya emang bener, tapi kayak apa salahnya kita mencegah gitu, setidaknya kita berikhtiar buat usaha kita gitu. Misal nih, ini ada minuman yang beracun, disuruh minum, lu disuruh minum. Nah terus lu bilang gini, mati mah di tangan Tuhan. Lu minum, mati gak? ya mati dong. Mati lah ya. Coba kalau lu menolak, gak bakal mati lu. Benar-benar. Jadi poinnya kalau bisa mencegah kenapa enggak gitu kan. Iya gitu. Sampai ada yang gue lihat sosmed nih, ada orang yang karena apa ya, karena cuman gabut di rumah doang, nggak enak keluar nih jalan-jalan. Jancuk. Maksudnya semua orang yang gabut banyak. Bukan lu doang gitu. Kalau semua Apa ya? berpikiran kayak lu gabut terus harus keluar, ya semua orang juga bakal keluar gitu kan. Tapi kan karena kita sendiri sadar gitu, emang gabut tapi kita sadar sendiri karena bahayanya, terus juga kita punya tanggung jawab buat memutus rantai penyebaran ini, ya kita di rumah gitu. Sebenarnya ada banyak hal juga yang bisa dilakukan di rumah, coy. Lu Iya. kreatif aja, lu kalau gabut bisa lu. Iya. Kalau orang kreatif, gabut juga bakal menghasilkan sesuatu di rumah. Lu bisa berkarya dari rumah. Contohnya, Ini walaupun gak jelas. ini pun gue bikin nih karena keterpaksaan, karena emang gabut, akhirnya gue ngajak dia buat bikin konten ini. Lu bisa juga bikin konten yang menarik atau bikin podcast lah atau apalah lu di rumah, yang penting lu stay safe di rumah, stay at home gitu loh. Ini gua ke rumah juga gara-gara dia dipaksa. Gua dibersihin dulu tuh di situ tuh. Dia juga udah gue bersihin selalu, Selap. gue mandiin. Mandi apa? Kembali ke rupa. Ya, kagak sembarang dia masuk. Gue juga mana mau. Keluarga gue. Ya udah, balik lagi nih. COVID-19 ini menurut lu Bentar dah. apa? Lu tau gak video yang kemarin viral yang tentang hand sanitizer sampai diambilin di toko? Oh itu. Goblok aja gitu mah. Ya gue tahu, oke. Bakwan guys. Gue udah bakwan. Tiba-tiba ada bakwan. Sampai mana tadi kita? Sampai mana nih? Oh Dampak, iya, dampak. maksudnya yang lu rasain nih dari adanya COVID-19 ini, mungkin pasti ada hikmahnya ya. Apa yang lu bisa ambil nih hikmahnya dari COVID-19 ini? Dari itu sih, dari keluarga sih tentunya. Yes. Kita lebih kayak apa ya? Lebih dekat lah sama keluarga. Kumpul seru, dan terlebih lagi mungkin kita sebagai manusia jadi lebih punya rasa peduli sesama, sama saling menjaga kali. Itu sih dampak hikmah yang bisa kita ambil. Jadi setiap masalah pasti adalah hikmahnya. Gak mungkin
Tuhan memberikan musibah itu tanpa pelajaran atau tanpa hikmah gitu kan. Menurut gue itu sih hikmah. Sebenarnya kita juga Sekarang bisa yang disebut pahlawan itu adalah dokter dan suster tersebut yang menangani itu. ya, Gua- oke. Sebelumnya kita juga mau berterima kasih nih sama para pahlawan yang udah berjuang, yaitu para dokter dan juga suster yang mau merawat atau mau membantu lah ya teman-teman kita yang sedang terpapar dan juga udah berani gitu kan di garis terdepan untuk berjuang melawan kasus ini gitu. Kita sebagai masyarakat yang awam kita harus Iya, kita sebagai orang cara awam, membantunya ya udah Iya. nggak usah keluar rumah, Nggak usah nggak keluar usah rumah. ke keramaian gitu. kita cukup diem di rumah aja gitu, Kita udah apa membantu, susahnya. kita udah membantu mereka gitu. Nggak usah keluaran gitu kan. Panik gak boleh, terlalu panik gak boleh, terlalu santai gak boleh. Kita tetap mawas diri gitu. Oke. Kalau ada salah-salah kata dari kita mohon maaf karena kita di sini hanya orang awam yang berbicara. Berjemur jam berapa udah baiknya? Berjemur ya jam 10. Betul Katanya. tidak? Katanya jam 6. Jam 6. Betul pagi. Matahari ada ya? Jam 6. Udah dong. Oh, udah. Di barat. Itu segitu aja ya. Tungguin. Mana barat apa timur sih? Gue kapan nutupnya nih? Ya udah. Ya udah cukup sekian aja mungkin obrolan orang awam di episode kali ini. Tungguin apa pembahasan yang lainnya dari orang-orang awam ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau corona. Okay. Stay safe and stay at home. Kasih dong. Jangan panik. Kasih. Nah. Enggak itunya dong.